kembali lagi di Security First Number One. Nah Pak, aku kan pernah nonton nih Pak, film-film kayak ada orang yang dikawal-kawal kayak gitu. Itu sebenarnya penting nggak sih Pak kayak gitu? Ya penting atau enggaknya itu tergantung. Ini kita ngomongin berarti VIP ya, very important person. Ya makanya menjawab pertanyaan kamu itu tergantung gitu ya. Very important person biasanya dikelilingi oleh para pengawal-pengawalnya yang biasa sering disebut bodyguard gitu ya. Nah pertanyaannya seberapa penting tergantung ya. Akan? Kepentingan terhadap orang tersebut gitu ya. Oke. Apakah dia very important person ini memiliki masalah misalnya, atau very important person ini dia kepengen privasinya tidak terganggu gitu ya, sehingga dia perlu dikawal. Terus keselamatannya cukup riskan misalnya untuk beberapa petinggi perusahaan yang kalau sesuatu terjadi terhadap dirinya itu akan mempengaruhi bisnis usahanya. Oke, sebelumnya orang-orang apa aja yang bisa disebut sebagai very important person? Tergantung. Kamu juga bisa disebut very important person. Itu tergantung taste masing-masing, tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Jadi needs-nya itu tergantung dari si person tersebut. Ada bahkan beberapa orang yang kita tahu dan kita bisa terjemahkan dia sebagai very important person, bahkan dia tidak mau dikawal gitu ya. Jadi itu needs itu tergantung di person tersebut gitu ya. Apakah dia butuh dikawal, dia tidak butuh dikawal, kalau dia dikawal kenapa dikawal, kalau dia misalnya dikawal juga bagaimana cara mengawal, apa yang dibutuhkan dan tidak. Dan mereka di standar untuk bodyguard itu bahkan juga ada asosiasinya untuk bodyguard gitu ya. Mereka juga punya standar-standar yang harus terpenuhi untuk mengamankan very important person. Standarnya apa aja tuh? Macam-macam ya. Standarnya tergantung dari sebenarnya standar internasionalnya ada gitu ya. Tapi kan contoh paling kecil misalnya saja Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dia punya standar pengawalan pas pampres. Kalau kita lihat sebelum eranya Pak Jokowi dengan presiden yang lain itu sangat ketat. Namun Pak Jokowi menerapkan sistem pengamanannya yang berbeda. Beliau bisa dekat dengan masyarakat tanpa mengurangi makna pengamanannya. Nah ini juga yang saya nyatakan, standarnya ada nggak? Ada, international standarnya ada. Namun ada hal-hal tertentu yang VIP dikomunikasikan tentang standarnya, mungkin dia tidak nyaman sehingga dia minta, oh ini tidak usah, tolong dicari ya cara lain gitu ya. Kayak pas pampres tadi terhadap Pak Jokowi itu punya cara pendekatan yang berbeda gitu ya. Bahkan di jalanan sendiri saja Presiden Republik Indonesia karena sangat dekat dengan masyarakat, dia nggak mau tuh bersih-bersihin jalan gitu ya. Dan bahkan pengawalannya nggak boleh pakai bunyi sirene ngaung-ngaung tuh nggak boleh gitu ya. Oh jadi lewat aja? Lewat saja. Dan nggak perlu ada clear area dulu gitu? Nggak perlu gitu ya. Jadi kembali lagi standarnya ada. Namun bagaimana penerapan standarnya tergantung orangnya. Nah, maka untuk itu standar yang biasanya terjadi ya, standar pengamanan untuk VIP biasanya melibatkan beberapa tahap pengamanan yang dilakukan secara fisik, teknologi, serta keamanan intelijen. Beberapa di antaranya termasuk misalnya penempatan pasukan keamanan. Oh dia mau jalan, perlu ditempatkan pasukan keamanan di beberapa tempat. Dia mau jalan, dia perlu dikawal beberapa orang gitu ya. Lalu kalau misalnya dia berada di ruangan, bagaimana juga di ruangan VIP tersebut, very important person, ditempatkan kamera-kamera pengawas keamanan misalnya CCTV. Lalu orang yang mau masuk ke area VIP tadi itu dilakukan pemeriksaan identitas, latar belakang setiap individu yang ingin mengakses ke area VIP. Itu sampai latar belakangnya juga dicek? Pasti harus gitu ya. Lalu apalagi di area VIP tadi, penempatan pagar atau penghalang untuk mencegah orang masuk ke area VIP tanpa izin gitu ya. Apalagi pemeriksaan dan pengawasan barang bawaan yang masuk ke dalam area VIP. Lalu pengawasan dan pengamanan transportasi yang digunakan oleh VIP. Jadi pengamanan transportasinya juga diperiksa dengan baik dengan standarnya.
lalu pengembangan rencana keamanannya, dan penyebaran informasi intelijen untuk mencegah ancaman dari luar. Nah, penyebaran informasi ini biasanya kalau kamu pernah dengar ada intelijen, ada kontra intelijen, ya. Ada informasi yang sengaja dikeluarkan, sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Namun orang-orang yang dalam tanda kutip berniat untuk melakukan kejahatan itu akan distract dengan informasi tersebut. Itu berarti namanya kayak informasi palsu. Informasi palsu. Itu juga perlu dilakukan. Okay. Nah, semua yang tadi saya sebutkan tadi itu tergantung seberapa penting very important person tadi yang akan dikawal. Standarnya ada, namun tergantung personnya dan kebutuhannya seperti apa. Karena dengan hal tersebut akan mempengaruhi total tenaga keamanan yang dibutuhkan. Betul. Atau bodyguard tadi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang mutlak seperti itu. Walaupun ada standar guidance. Sehingga pengamanan VIP ini juga memiliki layanan keamanan pribadi yang bodyguard tadi saya sebut untuk pengawalan perlindungan mereka di luar area VIP-nya. Karena dia VIP berarti melekat di dalam dirinya dia juga sebagai VIP. Semua langkah ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan VIP dari risiko yang mungkin ditimbulkan. Betul. Itu maksudnya seperti itu. Jadi beberapa perhatian penting yang perlu kita lakukan untuk seorang yang very important person tadi dalam menjaga keamanan dan keselamatan mereka meliputi antara lain mungkin pertama menghindari paparazzi, gitu ya. Tukang foto ngumpet-ngumpet ya, paparazzi. Ini biasanya yang banyak menghindari paparazzi biasanya artis-artis gitu ya. Mungkin dia tidak mau terganggu privasinya. Dan pemberitaan kontroversial di media, terutama jika hal tersebut mengancam integritas dan reputasi mereka. Ini sangat berhati-hati. Lalu kedua, membatasi penggunaan media sosial gitu ya. Dan mempertimbangkan setiap postingan yang akan diposting untuk meminimalkan risiko keamanan. Siapa ya? Ini yang posting tuh siapa? Biasanya kalau sudah artis, kalau contohnya artis, biasanya dia punya manajernya tuh, yang mengelola media sosialnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Lalu yang ketiga, menjaga privasi dan rahasia. Banyak orang mungkin dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Itu dijaga banget privasinya. Lalu yang keempat, mengetahui dan memperhatikan lingkungan sekitar mereka untuk menghindari situasi yang berbahaya. Lalu apalagi biasanya buat very important person, biasanya mereka akan menyiapkan salinan-salinan aman dokumen penting yang mereka simpan di tempat yang aman. Lalu yang keenam, menjalin hubungan baik dengan petugas keamanan pribadi mereka sendiri. Karena petugas keamanan pribadi adalah orang yang tahu dengan pasti aktivitasnya dia harian secara detail. Lalu yang ketujuh adalah bagaimana membatasi jumlah orang yang memiliki akses ke informasi yang penting dari lokasi yang mereka akan kunjungi dari perjalanan mereka. Nah, semua langkah-langkah ini sangat berguna untuk memastikan VIP tetap aman selama berada di tempat umum atau lokasi di mana keamanan itu sangat rentan. Ya. Nah, persiapan dan peralatan standar yang diperlukan oleh VIP dapat bervariasi, gitu ya. Kalau tentang peralatan tentunya tergantung pada kebutuhan spesifik VIP-nya itu sendiri. Namun beberapa peralatan standar dan persiapan yang umum digunakan untuk VIP yang memerlukan keamanan perlindungan tambahan antara lain meliputi kalau yang dia semakin high gitu ya. Dia membutuhkan armor atau rompi anti peluru gitu ya. Jadi jika sangat diperlukan ini untuk melindungi VIP dari serangan senjata api, serangan senjata tajam. Lalu yang kedua adalah pengamanan fisik, termasuk jenis pagar dan penghalang untuk mencegah akses yang tidak sah ke area VIP. Yang ketiga adalah sistem pengawasan CCTV dan perangkat keamanan elektronik lainnya untuk memantau area VIP. Yang keempat, transportasi aman, saya sudah singgung tadi, tim pengamanan pribadi. Keenam, komunikasi yang dienkripsi. Nah, biasanya para pengawal pribadi ini punya berbagai macam jenis peralatan komunikasi, baik telepon genggam biasa, ya GSM. Lalu kadang-kadang dia dilengkapi juga dengan telepon satelit, gitu ya. Nah, kenapa? Karena bisa saja ada gangguan, ada jamming dan segala macam sehingga mereka bisa
memanfaatkan satelit. Nah, makanya kebutuhan peralatan keamanan ini tergantung dari si person tersebut. Standarnya ada, namun tidak mutlak semuanya dipergunakan. Lalu rekaman gitu ya, pemantauan atas kamera CCTV. Nah, biasanya sebelum very important person ini berada di lokasi, itu ada tim keamanan yang melakukan analisis atas rekaman sebelumnya, gitu ya, memantau, melihat apakah ada orang-orang yang patut dipantau, diperhatikan karena dicurigai dan segala macam, sehingga dalam proses si VIP person berada di VIP area tadi, gitu ya, dia sudah dikasih guidance, bahkan tim keamanan juga udah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, peralatan dan persiapan seperti ini gunanya adalah untuk memastikan VIP itu memiliki perlindungan dan keamanan maksimal, gitu ya, selama dia berada di tempat tersebut yang mungkin memiliki resiko keamanan cukup tinggi. Lalu ada lagi nih tambahannya, gitu ya. Apa tuh? Apa itu tambahannya yang biasanya dimiliki oleh para pengawal pribadi ini? Itu namanya journey management. Journey management. Journey management. Kamu tahu nggak journey management apa? Perjalanan, manajemen perjalanan. Jadi journey management VIP itu adalah merupakan proses pengelolaan perjalanan VIP dari awal hingga akhir untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan tersebut. Beberapa hal yang penting yang perlu dipersiapkan dalam journey management. Apa aja itu? Satu, perencanaan perjalanannya. Oke. Perencanaan perjalanan ini termasuk memilih rute. Oh ya? Iya, rute harus dipilih. Rute paling aman dan efektif dan menyiapkan jadwal perjalanan secara detail. Nah, di rute perjalanan tadi yang sudah efektif dan segala macam, dia juga harus siapkan rute lain. Jika sesuatu terjadi, ada rute alternatif. Ini rute pokok perjalanan, ada rute alternatif. Lalu ada tim yang akan melakukan riset nih, ya, tentang semua tempat di mana VIP akan mengunjungi. Si very important person ini akan datang, itu dilakukan riset atau survei. Termasuk menginap di mana, terus memakan di restoran mana yang akan dikunjungi. Ya, lalu yang ketiga, apalagi nih, menyiapkan sistem komunikasi yang aman dan handal untuk menghubungi tim keamanan VIP selama perjalanan tersebut. Jadi ada tim pengamanan inti berada di ring 1, ada tim pengamanan yang juga itu biasanya berada di depan perjalanan, ada juga tim keamanan yang berada di belakang sebagai backup. Lalu apalagi menentukan juga jumlah dan jenis kendaraan yang diperlukan untuk perjalanan dan menyiapkan pengawalan yang dibutuhkan. Apakah perlu pengawalan melekat berada di dalam kendaraan, atau cukup pengawalan yang mempergunakan four rider saja, ada mobil di depan, ada mobil di belakang, ada motor dan segala macam, itu tergantung kebutuhan. Lalu tadi survei sudah saya singgung. Terus selalu nih tim keamanan tadi memperbarui informasi keamanan dan intelijen yang terkini untuk memastikan perencanaan perjalanan selalu sesuai dengan situasi lingkungan keamanan yang terbaru. Itu harus update terus. Sehingga dengan persiapan yang matang ini, maka itu dapat memastikan journey management VIP berjalan dengan lancar dan VIP mendapatkan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman. Berarti antara artis atau pejabat dan tamu negara itu standarnya beda ya? Beda. Dan makanya tergantung dari needs-nya. Betul. Gitu ya. Namun standar bakunya ada. Standar baku itu kan lebih kepada guidance, petunjuk dan arahan, apa yang nggak boleh terlewat. Ada beberapa hal yang mungkin mau artis, mau pejabat, atau orang penting lainnya, atau petinggi perusahaan, ada beberapa hal yang fundamental sama. Tapi ada beberapa hal tambahan-tambahan lain yang ini nggak butuh, tapi yang ini butuh. Ya, seperti itu. Yang harus menjadi perhatian tim keamanan adalah menjaga ketenangan. Jadi tim keamanan ini harus tenang dan bertindak secara profesional selama situasi darurat.